Hello, good morning class. How are you today? I hope all of you are in a good condition always. Yeah. Okay, in our third meeting, pada pertemuan ketiga, we will learn about expressing agreement and expressing disagreement. Ya, jadi dua pokok bahasaan yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama expression agreement dan yang kedua expression disagreement. Ya. Baik, kita mulai dari poin yang pertama, expression agreement. Ya, expression agreement. Expression itu artinya ungkapan. Lalu agreement artinya persetujuan. Lalu expression agreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat ataupun ide dari orang lain. Ya, saya ulangi. Expression agreement atau ungkapan persetujuan adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan. Ya, untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat atau ide orang lain. Nah, setelah kita pelajari definisinya, selanjutnya kita akan pelajari beberapa contoh ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin menyatakan persetujuan terhadap pendapat ataupun ide orang lain. Nah, kita pelajari bersama. Di situ perhatikan di layar monitor siswa-siswi semua. Yang pertama, I agree with you. Saya setuju denganmu atau saya sependapat dengan kamu. Terus yang berikut, absolutely atau tepat sekali. Terus yang berikut, that's so true. Itu benar sekali. Terus yang berikut, you are right. Kamu benar. Terus yang berikut, I guess so. Saya berpikir demikian. Lalu, that's a good idea. Itu ide yang sangat bagus atau sangat benar. Jadi, itu ada beberapa contoh ungkapan yang menyatakan persetujuan kita terhadap orang lain. Dan tentunya masih banyak ungkapan-ungkapan yang lain terkait untuk menyatakan persetujuan. Ini hanya beberapa panduan terhadap kamu. Jadi intinya adalah ketika kita ingin menyatakan bahwa kita setuju dengan orang lain, maka itu kita bisa sesuaikan dengan kalimat kita. Ini hanya beberapa panduan saja. Saya ambil contoh misalkan si A bilang Mary is a beautiful student. Misalkan kamu sepakat atau setuju atau agree dengan pendapat dari si A, maka kamu bilang I agree with you. Saya sependapat dengan kamu. Atau absolutely, tepat sekali. Atau I guess so. Saya berpikir demikian. Jadi itu beberapa contoh mengenai expression agreement. Lalu selanjutnya kita akan pelajari bersama expression disagreement atau ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat ataupun ide orang lain. Baik, kita lihat yang pertama, perhatikan di layar monitor. Yang pertama, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Terus yang berikut, yang kedua, I'm afraid I disagree. Maaf, saya tidak setuju. Jadi afraid di sini bukan berarti takut ya. Ini bisa diartikan maaf. Maaf, saya tidak setuju. Terus yang berikut, I totally disagree. Saya tidak setuju sepenuhnya. Sepenuhnya saya tidak setuju. Terus yang berikut, that's not always true. Itu tidak selalu benar. Terus selanjutnya, I'm not so sure about that. Saya tidak terlalu yakin akan hal itu. Terus yang berikut, I don't think it is a good idea. Saya tidak berpikir itu sebuah ide yang sangat benar atau ide yang sangat bagus. Jadi seperti yang kita pelajari di expression disagreement, bahwa ini hanya panduan saja. Masih banyak ekspresi ataupun ungkapan-ungkapan yang lain yang menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap pendapat atau ide orang lain. Saya ambil contoh misalkan yang tadi siswa A bilang Mary is a beautiful student. Mary adalah siswa yang sangat cantik. Nah,
Nah, ketika kita ingin menyatakan ketidaksetujuan kita bisa gunakan ekspresi ini. Misalnya, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Atau I totally disagree. Saya sepenuhnya tidak setuju. Atau I'm afraid I disagree. Maaf, saya tidak setuju. Misalnya, Mary is not beautiful, tidak cantik, begitu. Jadi itu beberapa contoh ungkapan ketika kita ingin menyatakan agreement, persetujuan, ataupun disagreement, atau ketidaksetujuan kita terhadap pendapat ataupun ide-ide orang lain. Baik, selanjutnya kita akan pelajari sebuah contoh di mana di dalam contoh ini nanti terdapat unsur-unsur ekspresi agreement dengan juga expressing disagreement, ya, ungkapan persetujuan dan ungkapan ketidaksetujuan terhadap pendapat ataupun ide orang lain terhadap kita. Baik, coba kalian perhatikan di layar monitor kalian semua. Di situ ada sebuah percakapan antara dua siswa, ya, Ans dan Kalis. Baik. Kita lihat yang pertama di situ, Ans. Hai Kalis, what's wrong with you? Hai Kalis, ada apa denganmu? Terus Kalis di situ, I'm so bored. I think we need to go to the beach this weekend. Saya sangat jenuh, saya sangat bosan. Saya berpikir kita butuh untuk pergi keluar. Atau kita pergi ke pantai akhir pekan ini. Lalu Ans bilang, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. We can't go outside. Kita tidak bisa pergi keluar because of COVID-19, karena virus corona tahun 2019. Terus selanjutnya Kalis, but I want to do something fun. Tetapi saya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Terus selanjutnya Ans bilang di situ, why don't we make a cake together at home? Kenapa kita tidak membuat saja kue di rumah bersama? Mom will be like it. Mama pasti sangat menyukainya. Terus selanjutnya yang terakhir Kalis bilang di situ, that's a good idea. Baik, dari percakapan antara Ans dan Kalis ini, jadi di dalam percakapan ini ada ekspresi ataupun ungkapan persetujuan atau expression agreement dan juga expression disagreement atau ungkapan ketidaksetujuan terhadap pendapat dari orang lain. Baik, kita lihat yang pertama di ungkapan persetujuan atau expressing disagreement. Ya, di situ dia terletak di percakapan yang terakhir, Kalis. Ya, di situ ditulis that's a good idea. Nah, itu adalah ide yang bagus. Ya, coba kalian cocokkan dengan ekspresi yang kita sudah bahas tadi. Terus selanjutnya ekspresi disagreement atau ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan dari sebuah pendapat yang ditawarkan temannya. Jadi di situ coba kalian lihat yang tulis I don't think so. Ya, saya tidak berpikir demikian. Jadi sekian saja. Kita sudah membahas tadi tentang expression agreement, ungkapan kesetujuan, expression disagreement, ungkapan ketidaksetujuan, lalu dengan contohnya masing-masing. Jadi saya pikir demikian dulu untuk kedua ekspresi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Have a nice day, ya. Goodbye.